Hai Mams and Bunda, apa kabarnya? Semoga selalu sehat walafiat ya. Ada beberapa pasien saya menanyakan bagaimana seorang ibu hamil untuk naik motor atau menumpang kendaraan bermotor. Amankah kendaraan bermotor bagi ibu hamil? Nah, yuk kita diskusikan hal ini bersama saya. Mengendarai atau menjadi penumpang ya dalam kendaraan sepeda motor tersebut ya sebenarnya boleh-boleh saja untuk ibu hamil ya, hanya saja Bunda harus melakukannya setelah kehamilan trimester kedua ya, pada usia kehamilan 4 sampai 6 bulan. Kenapa seperti itu? Karena pada saat itu pertama Bunda sudah melewati masa morning sickness ya. Kedua lebih aman ya, lebih nyaman, janin sudah mulai berkembang ya. Tidak terlalu besar karena usia kehamilan 9 bulan, atau tidak terlalu kecil sehingga mengganggu nanti pertumbuhan dari janin. Keamanan ini tuh Bunda harus periksakan dulu ke kandungan ya, ke dokter spesialis obstetri ginekologi untuk kandungan ya, supaya yakin kalau janin yang dikandung dalam kehamilan Bunda itu dalam keadaan aman-aman saja. Meskipun aman ya, Bunda harus berhati-hati terhadap penyakit-penyakit selama kehamilan. Contohnya tubuhnya terasa lemas dan membutuhkan banyak istirahat ya. Dua, letak ari-ari atau plasentanya di bawah atau plasenta previa, gangguan pada tulang belakang, pintu rahimnya yang lemah ya, beresiko tinggi melahirkan kelahiran prematur, dan pernah mengalami perdarahan di masa kehamilan. Nah, pada saat itu ya Bunda harus lebih mementingkan kehamilan daripada harus menggunakan kendaraan bermotor. Nah, bagaimana jika ketemu misalnya jalanan yang rusak, yang gejolak-gejolak ya ketika menggunakan kendaraan bermotor. Nah, jadi di sini kejelasannya adalah belum ada sebenarnya penelitian yang meneliti tentang hubungan secara langsung antara kendaraan bermotor pada ibu hamil ya, ibu hamil yang mengendarai atau menjadi penumpang kendaraan bermotor dengan janin yang dikandungnya sehingga terjadi gangguan terhadap organogenesis pada bayi. Itu belum ada penelitiannya ya. Jadi sebenarnya bayi dalam kandungannya itu aman terhadap jalanan yang gejolak-gejolak yang rusak tadi, karena adanya banyaknya jumlah air ketuban sehingga melindungi bayi ketika jalannya hancur. Jadi gejolak-gejolak itu jadinya tidak terombang-ambing, tetap aman dalam kandungan karena banyaknya jumlah air ketuban sehingga tidak berdampak buruk pada kehamilan. Selain terlindungi oleh jumlah air ketuban yang banyak dalam rahim ya, yang menyelubungi janin, juga adanya otot-otot rahim yang kuat, otot perut dan panggul, itu semua melindungi bayi dalam kandungan. Namun yang sangat ditakutkan pada kendaraan bermotor ini adalah adanya kecelakaan lalu lintas ya. Jadi itu yang sebenarnya yang menjadi tantangan untuk ibu hamil untuk tidak melakukan kendaraan untuk menjadi penumpang atau berkendara sepeda motor karena tingginya ya angka kecelakaan lalu lintas. Nah, kalau misalnya pada kehamilan yang besar trimester ketiga udah 8 bulan 9 bulan itu bahayanya, karena ketika kita mengendarai kendaraan melakukan belok ke kiri atau ke kanan itu terlalu
menyentuh pada terganggu oleh besarnya perut ya kehamilan, jadi sulit untuk melakukan kendaraan bermotor. Nah, jadi itu ya bahayanya angka dari kecelakaan lalu lintas menjadi semakin tinggi sehingga mengancam keselamatan ibu dan janinnya. Nah, sebaiknya untuk melakukan atau menumpang kendaraan bermotor ya, menyupir atau mengendarai atau menumpang itu sebaiknya disiapkan dulu ya persiapan untuk berkendara. Pertama ya, gunakan helm dengan standar SNI, helm yang benar ya. Gunakan jaket untuk melindungi tubuh dari panas matahari atau angin. Duduknya dalam posisi yang nyaman dan tidak menekan bagian perut ya. Tidak menekan secara berlebihan ya, dan hindari posisi duduk yang menyamping saat menjadi penumpang. Sebaiknya menghadap ke depan gitu ya. Hindari berkendara terlalu lama, jangan jauh-jauh ya jika memungkinkan ya. Hindari mengendarai motor selama jam-jam sibuk ya, dan pada malam hari. Ya, hindari berkendara saat hujan karena akan lebih mudah selip dan kecelakaan, sehingga kita menghindari risiko tergelincir atau terjatuh. Hindari juga berkendara secara brutal ya, ngebut-ngebutan ya, tidak boleh ya. Kemudian hindari kendaraan ketika tubuh bunda sedang sakit atau tidak fit. Di bunda sebenarnya tidak ada halangan untuk ibu hamil ya untuk mengendarai sepeda motor dan atau menjadi penumpang sepeda motor, asalkan janin bunda dan bunda dalam keadaan sehat walafiat. Nah, demikian bunda ya, sedikit info tentang bolehnya ibu hamil melakukan atau mengendarai sepeda motor atau menumpang kendaraan bermotor. Sampai jumpa kembali pada episode selanjutnya. Dah.